Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week ke-27 ya kemarin ya. 27 udah selesai dan kita sekarang masuk ke game week ke-28. Dimana game week yang kayaknya ini adalah persinggahan yang krusial ya. Karena di game week 29 nanti kita akan blank game week. Dan di game week ke-32 kayaknya ada mini double game week. Dan di game week ke-33 nih bakal ada mega double game week. Dan kira-kira di mana nih kita akan menggunakan sisa chip kita? Apakah di game week 29 free hit? Apakah di game week 33 nanti kita akan bench boost? Tentunya bakal ada strategi-strategi yang cukup oke harusnya, yang bisa gue lihat nanti di Twitter ya. Dan gue udah lihat ya banyak strategi-strategi yang bertebaran di Twitter, yang dimana gue bisa bilang juga cukup oke. Dan kira-kira apa aja strateginya? Untuk itu langsung aja kita bahas di video kali ini. Let's go. Oke, sebelumnya untuk segmen yang pertama gue mau sampein dulu untuk tim review singkat untuk tim gue, dimana kemarin gue game week ke-27 mendapatkan 55 poin ya. Dari safety score-nya ada di angka 59 poin. Jadi artinya gue ada di bawah sedikit dan rank gue turun sedikit ke 148.000 dari 130.000-an terakhir kemarin. Dan dimana di sini bisa gue lihat salah satu trade yang cukup membuat poin gue agak di bawah rata-rata, yaitu adalah Kluivert, yang dimana tuh Kluivert mencetak 10 poin di sini, dan juga ada Gabriel 7 poin. Tapi Gabriel sebenarnya nggak masalah ya, karena gue punya Timber juga di sini 6 poin. Dan selanjutnya untuk tim gue bisa gue lihat ada Verbruggen 3 poin, yang dimana kemarin setelah mencetak double digit poin ya, assist juga kemarin, sekarang dia kembali ke setelan pabrik kayaknya 3 poin dulu aja. Dan ada Timber 6 poin, lalu ada Alexander Arnold 6 poin juga, sama-sama clean sheet kedua orang ini, dimana Arnold hanya main 76 menit tapi mencetak 1 clean sheet. Dan sayangnya ada Robinson gue di sini yang hanya bermain 18 menit tapi juga dapat kartu kuning, jadi harus rela mendapatkan 0 poin ya. Gue kira awalnya dia nggak main, tapi ternyata dia main tapi dapat kartu kuning. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Muhammad Salah 12 poin, 6 poin aja, 1 assist, dan di sini dia mencetak 1 clean sheet juga, jadi di sini 6 poin aja hari ini. Dan selanjutnya ada Palmer 3 poin lagi, yang dimana di 2 game week beruntun Palmer ini memang lagi kurang banget ya, hanya 3 poin aja gitu ya. Dan juga selanjutnya Luis Diaz lagi-lagi mencetak poin cukup oke, di sini mencetak assist juga dan juga dapat bonus poin di sini ya. Lalu ada Mbeumo 5 poin, 1 assist juga, dan ada Asensio 1 poin aja lagi, yang dimana dia hanya bermain dari bench. Dan juga di lini depan gue ada Wood dan juga ada Joao Pedro. Joao Pedro lumayan banget nih, mencetak 1 gol kemarin, jadi dapat 8 poin. Dan sisanya pemain bench gue 0 semua. Dan akhirnya karena melihat pemain bench gue 0 semua, dengan gue free transfer ada 3, kemarin gue memutuskan untuk bisa membeli pemain-pemain dari bench ya, dimana bench gue mau gue regenerasi ya, karena gue emang di game week 29 ini gue masih mikir nih apakah akan menggunakan free hit atau enggak. Karena di game week 29 notabene di sini bisa gue lihat ada 4 pemain gue kayaknya nggak bisa main, yaitu ada Arnold, Salah, Luis Diaz, dan Asensio nggak bisa main, karena kayaknya 4-4 ini game week 29 akan blank ya. Iya, Aston Villa juga blank. Jadi gue kayaknya harus memaksimalkan pemain bench gue dulu nanti, dan di game week 29 kayaknya akan gue ganti nih Asensio gue dengan Kluivert ya rencananya. Jadi gue nggak usah free hit, karena free hit gue masih mikir nih, karena di game week ke-33 kayaknya akan oke banget untuk bisa digunakan sebagai free hit. Jadi tadi udah gue lihat ya, ada Twitter dari FPL Chat di sini, dimana dia ngasih susunan struktur timnya sampai di game week ke-34, dimana dia rencananya bisa gue lihat di sini dia menggunakan wildcard di game week ke-30 ya. Dia menyusun tim ini untuk diproyeksikan sebagai double game week ke-33 yang cukup gila banget, serem banget, nanti bisa kita lihat. Dimana game ke-30 dia wildcard kayak gini, dan di game week ke-31 berjalan seperti biasa, dan di game week ke-32 dimana di game ke-32 ini ada mini double game week ya. Mini double game week yaitu ada Newcastle dan juga ada Crystal Palace, yang dua-duanya double game week, dimana dia gue bisa lihat di sini ada pemain Crystal Palace dan Newcastle cukup banyak ya. Ada Munoz, ada Eze, ada Hall, ada Ismail Sarr, ada Murphy juga. Itu double game week semua. Dan juga tentunya ada Isak ya sebagai kapten dia di sini. Dan juga menariknya di wildcard ini dia menggunakan Haaland lagi, dan juga ada Gvardiol. Dan di bench cukup oke juga, ada Joao Pedro, ada Colwill, ada Gabriel, dan juga dari Zabala Kepa. Oke, sekarang kita masuk ke game week ke-33, dimana game week ke-33 nya dia ini, wah ini sih yang keren banget ya, dimana dia di sini menggunakan free hit, tapi sayangnya dimana bisa gue lihat dia memaksimalkan nama-nama kayak ada West Ham di sini ya, West Ham, lalu selanjutnya ada Fulham juga yang double game week, ada City double game week, Haaland double game week. Gila banget sih ini, harus mengconsider lagi nih untuk memikirkan apakah Haaland bisa dimasukin gak nih di double game week ke-33. Jadi gue udah mulai mikirin ke situ.
kira-kira apakah gue akan wildcard aja atau akan free hit aja di game week 33. Karena game week 33 ini kayaknya game week krusial untuk kesempatan terakhir ya di musim ini untuk kita mencuri poin gitu, untuk naik di overall rank. Dimana ada Watkins, ada Joe Pedro, double game week semua. Gila, ini serem banget sih. Dimana kalau emang kita punya tim kayak gini dan selanjutnya kita bench boost, wah itu gila banget sih. Jadi kalau mau kayak gitu berarti artinya rencananya akan wildcard di game week ke-32 untuk tim seperti ini, dan nanti akan bench boost di game week ke-33 mungkin ya. Untuk strateginya mungkin bisa diambil. Dan di sini dia memilih free hit, tapi jadi sayangnya di bench ini nggak ada yang bisa kepake untuk double game week ini. Jadi itu mungkin pertimbangannya. Dan gue jadi akhirnya mikir ya, awalnya dimana gue pengen free hit di game week 29, tapi setelah melihat strateginya FPL Chat ini, gue jadi mikir apakah menggunakan free hit di game week 29 cukup bijak. Karena bisa gue lihat yang blank juga cuman sedikit aja gitu ya, Aston Villa dan Liverpool aja ya kalau nggak salah ya. Ada 2 tim lagi kalau nggak salah, ada 4 tim yang blank. Tapi untuk kondisi tim gue hanya perlu mengeluarkan 4 nama aja, dan juga sekarang bench gue udah cukup oke untuk bisa gue maksimalkan ya sebagai pelapis untuk nama-nama yang kena blank nanti gitu. Jadi itu mungkin pertimbangan ya. Dan untuk teman-teman semua mungkin gimana strateginya kira-kira untuk di game week ke-29, game week ke-33 dan 34? Bisa tulis di kolom komen di bawah, gue cukup penasaran juga. Dan berikut kurang lebih untuk strateginya mungkin yang bisa gue paparkan ya, cukup agak bikin bimbang juga kira-kira di mana nih yang kita bisa ambil. Apakah pilihannya untuk free hit game week 29, lalu selanjutnya bench boost game week 34 dengan tim seadanya, dan kita kumpulin transfer yang ada gitu ya untuk bisa kita maksimalin double game week 34, atau bisa kita ambil yang cukup radikal nih untuk wildcard aja langsung di game week 32, dan game week ke-33 kita bisa bench boost mungkin ya, dan free hit tetap kita pakai di game week 29. Itu mungkin pilihan-pilihan yang bisa diambil. Dan untuk gua sejauh ini kayaknya gue udah mulai ke distract untuk bisa ngambil pilihan yang terakhir tadi ya, yaitu wildcard game week ke-33, lalu selanjutnya bisa bench boost di double game week, mega double game week 34 gitu. Itu mungkin mantep banget ya, bisa gue pikir ya. Dan Haaland kayaknya udah bisa harus kita consider untuk bisa masuk lagi di game week ke-33 dan 34, karena di situ Man City double game week ya. Dan gue juga cukup worry jadinya kalau emang ternyata banyak di antara kita semua manajer-manajer menggunakan Haaland lagi dan naik lagi gitu ya untuk kepemilikannya. Jadi itu mungkin yang jadi perlu gue lihat nih untuk meta peredaran pemain ya di para manajer FPL tentunya. Dan kurang lebih begitu untuk tim selection gue kayak gini, dimana gue kemarin mengganti beberapa nama di bench gue. Seingat gue ada Taylor dan juga ada Van den Berg ya, dimana Van den Berg merah karena cedera dengkul kalau nggak salah. Dimana gue ganti Wan-Bissaka dan Mykolenko, 2 back yang memang lagi banyak juga nih untuk kepemilikannya ya. Dimana Wan-Bissaka gue ambil juga karena double game week ya katanya ya, di game week ke-33 ya. Iya kalau nggak salah 33 atau 34 sih, 33 ya. Dan gue masukin ada pemain West Ham di sini nyempil, dan juga ada Mykolenko juga lagi oke-okenya di sini, dimana emang Everton semenjak diambil lagi oleh Moyes ya, legendnya Everton ini kembali menggacor nih, bisa gue lihat nih dia nggak pernah kalah bahkan dari game week 22. Jadi ya itu cukup harus kita pertimbangkan banget nih untuk pemain-pemain dari Everton. Dan menariknya kemarin gue tonton Everton, kayaknya strikernya udah mulai pakai Beto terus ya, walaupun memang di beberapa kesempatan Beto bener-bener banyak banget deh 1 lawan 1 tapi nggak gol gitu, ngaco banget emang kadang-kadang tuh, sampai 3 kesempatan apa gue lihat. Jadi itu mungkin yang harus diasah. Dan Calvert-Lewin udah mulai tersingkirkan karena memang performanya di 2 musim terakhir lagi kurang banget ya pasca dia cedera kemarin. Dan kurang lebih begini tim gue, dimana ada Wood, Mykolenko dan Wan-Bissaka di bench, lalu ada Fabianski ini masih jadi cadangan mati nih. Kayaknya Fabianski akan gue ganti lagi nih di game week ke depan ke kiper yang memang main ya, dan nanti mungkin bisa gue pertimbangkan untuk bench boost game week 34. Itu mungkin target gue. Dan begitu kurang lebih untuk kapten picks masih Muhammad Salah pastinya, dimana Muhammad Salah semalam kurang oke sebenarnya lawan PSG ya, dimana untungnya diselamatkan oleh Harvey Elliott di menit-menit akhir gitu, dimana Liverpool digempur terus, diserang terus ya, gila banget PSG. Kita dibuat kayak Ipswich Town ya, main digempur terus gitu ya. Untungnya kita punya Alisson yang oke banget dan benar-benar menjaga gawang untuk tetap clean sheet ya, gila mantap banget Alisson. Dan Salah lagi-lagi untuk bisa gua kaptenin lawannya Southampton salah satu tim papan bawah yang dimana secara statistik, secara data di atas kertas harusnya bisa menggacor Muhammad Salah besok. Dan juga Muhammad Salah kayaknya akan mengejar gol-golnya dia lagi gitu ya, untuk bisa memastikan diri sebagai sepatu emas Liga Inggris musim ini gitu. Jadi benar-benar disandingkan ya
sepatu emas dan juga juara Premier League musim ini. Karena sejauh ini kayaknya tim-tim pesaing dari Liverpool udah mulai goyang semua, dan satu-satunya tinggal di atas itu Liverpool. Jadi semakin besar kemungkinan kita untuk bisa juara karena udah masuk ke game week penghujung musim ya. Jadi ya, berikut kurang lebih untuk review analisa gua untuk tim selection di game week game week ke-28. Dan kira-kira gimana untuk teman-teman semua? Strateginya kayak apa? Feel free tulis di kolom komen di bawah. Gue penasaran juga. Dan juga thank you banget untuk teman-teman semua yang udah komen ya di video sebelumnya. Gue gila cukup agak-agak kaget juga gitu. Ternyata banyak juga ya untuk nungguin video ini. Gue thank you banget. Dan juga untuk teman-teman semua yang udah nonton ini sampai habis, thank you banget juga. Dan untuk teman-teman semua yang baru nonton, please banget langsung klik tombol subscribe dan juga lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan tentunya video-video Fantasy Premier League dan juga Timnas di channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always, seperti biasa gue Tigor Irsyad.